Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalin, aku Sekar dari IE22 dan di sini aku akan menjelaskan mengenai study group Matematika Ekonomi dan Bisnis. Dan di sini ada materi mengenai turunan, Lagrange, dan beberapa materi lainnya. Mungkin kita bisa langsung mulai aja di soal yang pertama, di mana soal di sini terdiri dari empat pertanyaan dan kita harus menurunkan fungsi-fungsi dari uh, yang ada di soal ini. Kita mulai aja dari 1A, di mana di 1A ini ada soal Y 2x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurangi 7x min 5. Nah, sebelum kita hitung, yang perlu diketahui bahwa rumusnya adalah kalau untuk menurunkan dengan model misalkan bentuknya AX pangkat N, maka DY DX-nya adalah A dikali N X N, N pangkat min 1. Seperti itu. Maka dari soal ini kita bisa mendapatkan hasil DY DX-nya adalah 6, 3 kali 2, 6, X pangkat 2, 3 dikurangin 1, ditambah 2 kali 4 itu 8, X pangkat 1 dikurangin 7. Oke, itu untuk 1A. Kita lanjut ke 1B, di mana ini ada soal Y sama dengan X pangkat 2 min 4 per 2X min 6. Oke, yang perlu kita ketahui juga bahwa semisal ada model seperti ini, yang digunakan rumusnya adalah Y, Y sama dengan U aksen V aksen per V kuadrat. Nah, untuk memudahkan apa itu V, apa itu U dan V, kita eh, gunakan aja yang bagian atas ini sebagai U, yang bagian bawah sebagai V untuk mempermudah perhitungan kita selanjutnya. Oke, berarti kan tadi U-nya itu adalah em, X kuadrat min 4 ya teman-teman. Dan V-nya itu 2X min 6. Maka U aksennya ini adalah 2X. 2 kali 1. Ini X pangkat 1 karena 2 dikurangin 1. Lalu untuk V aksennya adalah 2. Oke. Setelah sampai sini kita bisa langsung menghitung teman-teman. Di sini Y aksennya berarti kan tinggal dimasukin aja ya. Berarti kan 2X kali 2X min 6 min X pangkat 2 min 4 kali 2 per 2X min 6 pangkat 2. Nah, untuk uh, sederhananya lagi, ini teman-teman bisa lanjutkan ya. Oke, kita lanjut ke 1C. Di mana di sini soalnya ada Y sama dengan eksponen dari pangkat 3X pangkat, sorry, X kuadrat. Nah, di sini ada beberapa hal yang pernah teman-teman perlu ketahui juga bahwa ada yang dinamain product rule, di mana rumusnya ini ada UX, U pangkat aksen, V plus U, V aksen. Nah, ini kan ada perkalian ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada perkalian gini, teman-teman menggunakan rule, product rule. Nah, ada yang menarik juga di sini, di mana ini ada eksponensial. Kalau eksponensial itu untuk menurunkannya, hmm, ada rumus bahwa contohnya misalkan E pangkat K X gitu misalnya. Teman-teman bisa mendapatkan itu caranya dengan K dikali E pangkat K X. Lalu misalkan, ini ada contoh lagi ya untuk teman-teman ketahui aja. Misalkan E pangkat X ini turunannya juga E pangkat X. Lalu semisalkan modelnya seperti ini, E pangkat misalkan GX gitu ya. Terus ini menurunkannya bisa seperti ini. Oke.
Jadi kalau untuk soal seperti ini, berarti yang kita gunakan adalah product rule dan kita menggunakan cara yang ini juga. Oke, kita lanjut. Berarti em, untuk mempermudah bahwa kalau ini U-nya itu E pangkat 3X dan V-nya adalah X kuadrat. Lalu U aksennya ini 3 kali E 3X. Dan V-nya adalah 2X. Kenapa bisa hasilnya seperti ini? Ini digunakan rumus yang ini ya teman-teman. Oke. Lalu kita langsung gunakan aja product rule. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Oke, tadi U aksennya itu 3E pangkat 3X dikali dengan X kuadrat ditambah U-nya dan dikali dengan V aksennya. Maka kita dapatkan hasilnya 3E pangkat 3X E pangkat 3X ditambah 2X E 3. Oke, ini untuk soal 1C. Oke, selanjutnya kita ke 1D, di mana ini berbeda, di mana soalnya Y sama dengan 2X plus 1 pangkat X. Nah, ini ada beberapa rumus yang harus teman-teman ketahui bahwa em, semisal ada model ini, kita menggunakan logaritma natural. Jadi, rumusnya itu seperti ini. Itu rumusnya. Dari V, X, L, ini U, X. Oke. Nah, dari rumus ini, kita bisa melanjutkan bahwa ini 1 per Y dikali DY dx sama dengan V aksen X logaritma natural dari U X ditambah Vx dikali dengan U aksen X dikali UX. Ini tinggal dikali silang aja ya, kali silang. Maka kita dapatkan dy dx-nya Y, ini V, X, L, logaritma natural dari UX, ditambah dengan V, lalu dikali dengan U aksen X per UX. Oke, ini untuk rumus yang teman-teman perlu ketahui untuk mengerjakan soal nomor 1D ini. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman. Tadi kan rumus, berarti gini. Berikan soalnya Y 2X plus 1 pangkat X ya. Lalu untuk mempermudah, kita perlu ketahui bahwa UX-nya itu 2X plus 1 dan V-nya ini adalah V. V-nya ini adalah X. Oke, kita lanjut. Ini logaritma natural. Ini ln Y, X. Ln
2x plus 1. Lalu sesuai yang tadi, rumus yang tadi sebelumnya, yang ini. 1 per y dy dx sama dengan d per dx x logaritma natural 2x plus 1. Nah, yang perlu kita lakukan selanjutnya, ini kita turunin bagian kanannya dulu, bagian yang sebelah sini. Turunin bagian kanan. Ini kita gunakan product rule juga ya, teman-teman. Ini X. Oke. Ini X. ln 2x plus 1 sama dengan dx per dx logaritma natural 2x plus 1 ditambah x d per dx logaritma natural 2x plus 1. Ini kita turunin masing-masing. Masing ya. Kita mulai hmm, dari sebelah sini dulu. Logaritma natural 2x plus 1 sama dengan 1 per 2x plus 1 kali 2. Dan hasilnya, logaritma natural 2x plus 1 ditambah x dikali 2, 2x plus 1. Oke, lalu kita bisa melanjutkannya lagi dengan yang ini. Tadi kan 1 per y dy dx sama dengan logaritma natural 2x plus 1 ditambah 2x, 2x plus 1. Lalu kita untuk mempermudah, kita kali dengan y. Agar y yang di sini tuh bisa hilang ya. Maka kita dapatkan dy per dx sama dengan y logaritma natural 2x plus 1 ditambah 2x plus, di per 2x plus 1. Nah, yang terakhir kita bisa substitusi. Y-nya ini tadi 2x plus 1 pangkat x. Ya udah, kita tinggal masukin aja ya, teman-teman. 2x plus 1. Ini logaritma natural 2x plus 1 plus 2x, 2x plus 1. Oke, ini untuk nomor 1, untuk nomor 1D. Mungkin agak panjang, semoga bisa dipahami. Oke, nomor 1 udah selesai. Kita bisa lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini ada soal nomor 5. Di mana di soal nomor 5 ini, ditanya gimana sih cara untuk memaksimalkan utilitas dari batasan-batasan yang ada gitu. Nah, ini kita bisa menggunakan cara Lagrange, teman-teman. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa sebelum kita menghitung lebih lanjut, kita perlu membuat bentuk dari fungsi Lagrange-nya itu. Oke. Nah, gampangnya adalah bentuk fungsi Lagrange. Nah, di sini kan ada mengalokasikan budgetnya itu sebesar 200 ya. 200 dan barang X-nya itu ada 20x plus 50Y. Nah, ini kita bisa ubah supaya nanti mempermudah perhitungan kita. Kita ubah aja posisinya ya. 200 min 20x min 50Y. Nah,
untuk Lagrange sendiri, kita tinggal buat saja. Ini kan tadi utilitasnya X pangkat 0,4, Y-nya 0,6. Tadi ini kendalanya sebesar 200 min 20 X min 50 Y. Oke, dari sini kita dapatkan bentuk fungsi yang Lagrange. Nah, cara selanjutnya adalah kita melakukan turunan dari Lagrange ini terhadap X, terhadap Y, dan terhadap lambdanya gitu. Kita buat satu persatu ya teman-teman. Turunan dari Lagrange terhadap X. Nah, kalau terhadap X kita lihat aja nih yang ada X-nya gitu. Ini kan ada X pangkat 0,45, berarti tinggal 0,45 dikali X, ini N-1. Ini N-1 berarti kita dapatkan minus 0,6 ya. Dan Y 0,6, ini tetap ya. Terus minus 20. Kenapa minus 20? Karena kan di sini ada angka negatif ya. Itu jadi jangan terkecoh dengan ada tanda positifnya di sebelah sini. Jadi minus 20 lambda sama dengan 0. Nah, nanti aku juga pengen ubah ini ke bentuk lambda karena untuk memudah perhitungan nanti di akhir gitu. Jadi aku pengen bagi aja jadi 20 gitu. Berarti 0,4 X pangkat minus 0,6 Y pangkat 0,6 per 20. Ini kita bisa buat sebagai persamaan yang pertama. Oke, dari sini kita punya persamaan yang pertama nih teman-teman. Kita lanjut lagi ke tahap selanjutnya. Ini kita uh, turunin terhadap Y gitu. Nah, kalau turunin terhadap Y kan ini tadi ada 0,6 ya pangkatnya Y, terus N-1-nya. N-1 berarti 0,6 dikurangin 1 gitu. Jadi minus minus 0,4. Ini X pangkat 0,4 minus 50 lambda sama dengan 0. Ini biar enak posisinya aku ubah aja ya. Minus 6, minus 0, minus 0,6 X pangkat 0,4 Y pangkat minus 0,4. Minus 50 udah sama dengan 0. Nah, kita ubah juga di sini posisinya. Kita bagi dengan 50. Jadi kita dapatkan di angka 0,6 X pangkat 0,4 Y pangkat minus 0,4 sama dengan 50. Oke, ini kita dapatkan persamaan keduanya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut di turunan terhadap lambdanya. Ini kita dapatkan 200 min 20 ya 20 X minus 50 Y sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan pertama, kedua, ketiga, untuk mencari, aku pengen mencari X sama Y-nya, yang aku lakukan adalah hmm, persamaan satu sama persamaan duanya. Kita gabungin, kita hitung. Berarti kan tadi persamaan 1 sama 2 ada di angka 0,4 X pangkat min 0,6 Y pangkat 0,6 per 20 sama dengan 0,6 X pangkat 0,4 Y
pangkat minus 0,4 dibagi 50. Lalu kita bisa menghitung untuk mempermudah, kita ubah aja jadi 2x pangkat minus 0,6, y pangkat 0,6, terus di sini dibagi ya 50 bagi 0,6 itu 1,2, x pangkat 0,4, y pangkat minus 0,4. Nah, di sini aku pengen ngubah posisi 2 aja di sini, dan ini aku pindahin ke sini. Gitu. Jadi 2 sama dengan 1,2. Nah, ini kan X pangkat 0,4. Di sini ada minus 0,6. Jadi di sini kita dapatkan X pangkat 1. Dan di sini kan ada Y pangkat minus 0,4. Di sini Y pangkat 0,6. Maka aku bisa mendapatkan hasil di sini Y pangkat minus 1. Oke, kita lanjut lagi. Ini 2 per 1,2 X Y. Dari sini kita bisa mendapatkan eh, persamaan dari X-nya. Aku pengen cari X terlebih dahulu gitu. Jadi kan berarti kan X sama dengan 5/3 Y. Ini dihitung biasa ya teman-teman. Kayak kalau misalkan teman-teman pusing, ini kan berarti sama aja kayak hmm, 12/10 atau enggak 6/5. Nah, ini tinggal dihitung aja. Jadi dihasilkan X-nya ini 5/3 Y seperti itu. Nah, karena kita udah dapat X-nya nih, kita bisa substitusi kendala anggarannya kita. Tadi kan ada 20X tambah 50Y sama dengan 200. Ya udah deh, tinggal kita masukin aja 25/3Y ditambah 50Y sama dengan 200. Didapatkan 100Y ditambah 50. Oh, oke. Sorry, sorry. Ini aku kali 3 supaya lebih gampang. Ini berarti 100Y ditambah 150Y. Ini jadi 600 ya, teman-teman. Maka didapetin 250Y sama dengan 600. Dan Y-nya sama dengan 2,4. Oke, kita dapetin Y-nya 2,4. Nah, setelah kita dapetin Y-nya, kita tinggal masukin aja ke persamaan yang tadi. X sama dengan 5/3Y. X-nya sama dengan 5/3 dikali 2,4. Maka hasilnya adalah 4. Jadi, uh, oke. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 ini, berapakah masing-masing barang yang ia harus beli untuk memaksimalkan utilitasnya? Berarti kita dapatkan X-nya ini X-nya sebesar 4 dan Y-nya sebesar 2,4. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Di mana di soal nomor 4 ini kita disuruh untuk em, mencari X dan Y yang optimal untuk Z ini gitu. Oke,
Ini tetap masih sama, kita gunain cara Lagrange yang tadi, cuma ini lebih sederhana. Kita langsung aja bentuk fungsinya dari Lagrange-nya, di mana ini ada Z-nya 12, X, Y, min X kuadrat, min 3Y pangkat 2, lalu ada lambdanya ini. Ini aku ubah aja posisinya jadi 16 min X min Y. Kita masukin di sini 16 X min Y. Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan bentuk fungsinya, kita tinggal turunin nih terhadap X, terhadap Y, terhadap lambdanya. Oke, kita turunin aja terhadap X dulu. Ini kan 12X ya, jadi ini 12Y min 2X, ini N min satunya 1. Terus ini eh, karena ini minus X, berarti jadi minus lambda per 0. Ini juga terhadap Y-nya, ini jadi 12X min 2 kali 3 itu 6. Y min, ini 2 min 1 itu 1, jadi 6Y doang. Lalu ini min Y itu 1 untuk diturunin, jadi minus lambda sama dengan 0. Jadi kita buat ini persamaan satunya, ini persamaan duanya, lalu kita lanjut ke buat persamaan ketiganya. Ini 16 min X min Y sama dengan 0. Sama yang kayak sebelumnya, aku pengen cari X terlebih dahulu, caranya dengan persamaan 1 dan 2-nya. Tadi kan persamaan satunya ini ada 12Y min 12 X min lambda sama dengan 0. Tapi aku untuk mempermudah perhitungan, aku pengen ubah posisinya jadi seperti ini. Tinggal pindah ruas aja ya sebenarnya teman-teman. 12 min Y, sorry, 12Y min 2X. Seperti itu. Dan yang untuk persamaan duanya, ini ada 12X min 6Y. Lambda sama dengan 0. Aku ubah posisinya jadi 12X min 6Y. Oke, kita buat persamaan aja ya. Berarti 12Y min 12X sama dengan 12X min 6Y. Aku pengen cari X terlebih dahulu. Ini ada 18Y. Karena ini pindah ke sini ya. Terus ini 12X. Terus karena ini minus pindah ke kanan jadi plus. Jadi ada 14X. Maka, sorry, ini 14X. Maka didapati X-nya ini ada 9/7Y, seperti itu. 9/7Y. Oke, setelah kita dapetin X-nya, maka akan jadi lebih mudah karena kita tinggal substitusi aja. Kita tinggal substitusi, karena yang paling gampang adalah yang ini. Kita tinggal masukin aja substitusi dari X plus Y sama dengan 16. Ini kan dari sebelumnya kan 16 min X min Y sama dengan 0. Tapi diubah ruasnya doang aja gitu. Jadi X plus Y sama dengan 16 gitu. Terus ini tadi X-nya itu kan 9/7Y ditambah Y sama dengan 16. Terus ini kita hitung aja sebenarnya kalau untuk mempermudah kan
1Y itu kan 7 per 7 ya, 16. Maka kita dapetin 16 per 7, Y sama dengan 16. Maka Y-nya ini adalah 7. Oke. Oke, setelah kita dapetin Y-nya 7, kita lanjut lagi. Substitusi lagi. Y sama dengan 7 ini ke X sama dengan 9 per 7Y. Tinggal masukin deh. X sama dengan 9 per 7. Y sama dengan 9 per 7 kali 7. Maka X-nya adalah 9. Jadi, Y-nya 7, X-nya 9. Maka jawaban untuk nomor 4 ini udah selesai. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah ngerjain nomor 1, 5, 4. Kita lanjut ke nomor 2. Oke, kita lanjut ke nomor 2, di mana di nomor 2 ini kita diminta untuk cari produksi marginal, terus cari produksi total, sama penerimaan marginalnya. Oke, kita mulai dari yang 2A dulu. Di mana diketahui bahwa fungsi produksinya ini kan P sama dengan 90 Q kuadrat minus 2 Q pangkat 3 ya teman-teman. Di mana P-nya ini adalah output produksi dan Q-nya sendiri ini adalah input dari produksinya. Dan yang A ini diminta untuk kita mencari fungsi dari produksi marginal. Di mana produksi marginal itu, kita cari dulu ya, produksi marginal. Marginal atau MP. Ini dapetin dari turunan dari P-nya ini, teman-teman. Jadi, kita tinggal turunin aja. Masih sama caranya yang kayak tadi sebelumnya. Ini 2 dikali 90, kali 90 itu 180. Ki N min 1. 2 dikurangin 1 itu 1. 1 minus 3 kali 2 itu 6. Ki pangkat 3 minus 1 itu 2. Maka untuk MP-nya kita dapatkan 180 Ki minus 6 Ki pangkat 2. Lalu di A ini belum selesai karena kita diminta juga nih fungsi produksi rata-rata atau AP-nya. Produksi rata-rata atau AP. Di mana AP ini kita bisa dapatkan dengan membagi dengan Ki. Karena kan ini mintanya rata-rata ya. Jadi kita bagi aja P ini dengan Ki seperti itu. Jadi tinggal 90 Ki pangkat 2 minus 2 Ki pangkat 3 per Ki. Nah, teman-teman harus hati-hati juga karena kalau misalkan kita bagi itu kita bukan artinya cuma bagi yang sisi sini aja atau mungkin sisi sini cuma sisi sebelah kanannya, tapi kita harus membagi di kedua belah bagian ini gitu. Jadi didapatkan 90 Ki dikurang 2 Ki pangkat 2. Lalu untuk nomor 2A ini sudah selesai ya teman-teman. Kita lanjut ke 2B. Di mana di 2B ini kita sebenarnya tinggal masukin aja inputnya. Ini udah dikasih tahu bahwa inputnya itu ada 30 ya. Tetap sama di mana kita diminta untuk mencari produksi total, produksi marginal, sama produksi rata-ratanya. Kita mulai dulu dari produksi total. Jadi ini kita tinggal dari persamaan P-nya, karena kan tadi sudah disebutkan ya, kalau misalkan P ini itu adalah
produksi output produksinya gitu. Jadi ini 90 Q pangkat 2 minus 2 Q pangkat 3. Lalu tadi Q-nya kan ada 30 ya. Tinggal kita masukin aja 90, 30 pangkat 2 minus 20, 30 pangkat 3. Ini kita dapetin hasilnya 81.000 dikurangin dengan 54.000. Maka hasilnya 27.000. Oke, ini hasilnya. Lanjut kita pengen cari produksi marginalnya. Nah, tadi kan udah ditemuin ya kalau di MP di sini. Kita tinggal masukin aja angka 30 gitu di Q-nya. Kan 180 Q minus 6 Q pangkat 2, lalu Q-nya ini ada 30, maka kita dapetin MP-nya 180 kali 30 minus 6 kali 30 pangkat 2 sama dengan 5.400 dikurangi 5.400 sama dengan 0. Gitu. Ini hasilnya untuk MP. Selanjutnya, di soal juga diminta produksi rata-rata. Produksi rata-rata. Di mana AP-nya itu 90 Q minus 2 Q pangkat 2. Dan Q-nya ini adalah 30. Maka kita dapatkan hasilnya 90 kali 30 minus 2 kali 30 pangkat 2. Maka hasilnya 2.700 dikurangi 1.800 sama dengan 900. Seperti itu. Jadi ini untuk jawaban 2A dan 2B-nya udah selesai. Oke. Namun yang 2C ini kita lewatin saja karena di soal ini tidak tertera keterangan price. Tapi untuk caranya kurang lebih seperti ini. Kan diminta itu kan penerimaan marginal. Marginal di mana untuk mencari TR itu P kali Q dan MR-nya itu adalah TR kuadrat seperti itu. Oke, jadi nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut lagi ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 3. Ini juga menjadi soal terakhir dalam pembahasan kali ini. Oke, di mana di soal nomor 3 ini kita diminta untuk diferensial parsial ini sampai ke orde kedua gitu. Dan untuk fungsinya ini udah ada di mana Z sama dengan M pangkat 3 ditambah 4M kuadrat N dikurangin N kuadrat O ditambah 3O pangkat 4 plus 6 MNO gitu. Yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan turunan parsial di orde pertama dulu, di mana kita menurunkan terhadap M, terhadap N, dan terhadap O. Kita mulai aja, ini kita turunin terhadap M, ini 3, 3 kali 1, itu 3, M, N kurang satunya adalah 2, ditambah 2 kali 4, itu 8, MN, ditambah dengan 6 dari NO. M-nya tidak diikut sertakan karena dia pangkatnya ini 1 ya. Jadi kan 1 kali 1, 0 gitu. Lalu ini untuk terhadap M-nya sudah selesai. Kita lanjut lagi ke terhadap N. Di mana terhadap N ini kita dapati angkanya adalah 4M kuadrat. Yang ini tidak diikut sertakan karena tidak ada variabel N-nya.
Lalu kita lanjut lagi. Ini 2 kali 1 itu 2. N. N pangkat 1. O. Terus ditambah dengan 6 M. O. Gitu. Jadi ini untuk terhadap M sama N-nya sudah selesai. Kita lanjut lagi ke terhadap O-nya. Terhadap O kita dapatkan hmm, minus N pangkat 2 ini. Lalu ditambah dengan 12. 4 kali 3 itu 12 O pangkat 3. Lalu ditambah dengan 6 M. Seperti itu. Dan untuk diferensial totalnya sebenarnya tinggal dijumlahkan aja antara terhadap M, N, sama ini ya. Oke, tapi kalau untuk kita tuliskan apabila diferensial totalnya DZ-nya ini 3M kuadrat ditambah 8MN ditambah 6NO terus 4M kuadrat dikurangin 2NO ditambah 6MO lalu minus N kuadrat ditambah 12O pangkat 3 ditambah 6MN. Oke. Untuk yang pertama ini udah selesai, tapi kita kan diminta lanjut untuk sampai uh, partial orde kedua gitu. Ini orde keduanya. Perbedaannya kita harus menurunkan hmm, di sini. Yang pertama kita turunkan M kuadratnya, di mana kita bisa melihat di sini dari yang pertama yang terhadap M 6M plus 2 kali 3 itu 2 kali 3 itu 6 ditambah 8M. Lalu kita juga bisa melanjutkan terhadap M terhadap N. Di mana didapatkan 8M plus 6O. Oke, selanjutnya di orde kedua ini kita mencari lagi turunan dari terhadap N. Dimana kalau untuk terhadap N berarti adalah minus minus dari 2. 2 minus 2O. Selanjutnya turunan terhadap campuran dari minus N dan minus O. Kita cari saja, maka didapatkan hmm, minus 2N ditambah 6M. Jadi kita melihat variabel yang ada campurannya ya teman-teman. Terus kita lanjut lagi. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ini yang kelima. Ini terhadap em, terhadap M dan O. Kita lihat M dan O berarti kita bisa melihat ini ada
Berarti minus 2N ditambah dengan 6M. Berarti jumlah totalnya ini ada yang terhadap M kuadrat, terhadap M, terhadap M dan N, lalu ada terhadap N, terhadap N dan O, terhadap M dan O, dan yang mungkin yang terakhir adalah terhadap O, di mana apabila terhadap O, berarti bisa didapatkan 3 dikali 12 itu 36. Berarti 36 O pangkat 2. Karena 3 dikurangin minus 1. Dan selanjutnya untuk diferensial totalnya ini sama aja, tinggal dx, tinggal dijumlahkan aja ya teman-teman. Seperti itu. Ini ada 6 tinggal dijumlahkan, sama halnya dengan yang orde pertama. Oke, kita udah mengerjakan 5 soal dari yang soal pertama, terus yang kedua sampai hingga kelima. Untuk study group kali ini kita cukupkan. Sekian, terima kasih. Dan apabila misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui PIC di study group. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat belajar, teman-teman.